warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perusahaan Go Public dan pasar modal. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Latifah Nugrani, NIM 20.000.11060. Yang kedua, Celica Junior, NIM 20.011.063, 61. Yang ketiga, Fadila Rizky Putri Prastiwi 20.011.073. Yang keempat, Riza Meilana, NIM 20.011.077. Yang kelima, Alfi Faiz Nabila, NIM 20.011.083. Dan yang terakhir, Herlin Anugrah Maherawati, NIM 20.011.085. Pengertian perusahaan menurut para ahli. Menurut Molegraph, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Yang kedua, menurut Pollock, perusahaan adalah suatu usaha dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi. Yang ketiga, menurut CST Council, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang. Selanjutnya, unsur-unsur perusahaan. Yang pertama, setiap bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus. Badan usaha. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD. Lalu, badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau persekutuan komaniter, firma, persekutuan perdata. Perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan tertutup terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan tertutup? Jadi, perusahaan tertutup itu perusahaan bisnis yang didirikan oleh organisasi non-pemerintah yang tidak menawarkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum, tetapi mereka menawarkan sahamnya secara swasta. Nah, yang menarik dari PT tertutup ini, mereka mempunyai klasifikasi tersendiri. Yang pertama, PT murni tertutup dan PT tertutup sebagian dan terbuka sebagian. Yang dimaksud dengan PT murni tertutup adalah sahamnya hanya benar-benar untuk kalangan keluarga dan hanya untuk orang-orang yang dikenal. Sedangkan PT tertutup sebagian dan terbuka sebagian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama untuk teman dan keluarga, dan yang kedua untuk bebas untuk dimiliki siapapun. Nah, contoh dari perusahaan tertutup ini ada Bakri Group, Salim Group, Sinarmas Group, dan masih banyak lainnya. Nah, PT tertutup ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan perusahaan tertutup adalah masa hidup perusahaan terjamin secara berkelanjutan. Yang kedua, tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham. Yang ketiga, terpisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan, dan masih banyak kelebihan lain. Kemudian, untuk kekurangannya adalah cukup sulit dalam melakukan pengorganisasian, butuh biaya yang besar. Yang ketiga, cukup sulit dalam perizinan dan masih banyak kekurangan lain. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai PT terbuka. Yang dimaksud PT terbuka adalah
perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dapat dikatakan sebagai perusahaan terbuka apabila sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, contoh dari perusahaan terbuka adalah ada Bank BRI, Astra Internasional, Gudang Garam, dan masih banyak lainnya. Kemudian, tentu saja perusahaan terbuka sama seperti perusahaan tertutup yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan perusahaan terbuka adalah yang pertama, mempunyai akses finansial yang lebih baik. Yang kedua, menerbitkan obligasi ataupun melakukan right issue jika membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga, mempunyai kemudahan untuk menambah modal dibandingkan perusahaan tertutup. Kemudian, untuk kekurangan perusahaan terbuka adalah yang pertama, keterbatasan kekuasaan pemilik. Kedua, laporan rutin kepada bursa efek. Ketiga, menjaga hubungan dengan para investor. Selanjutnya, hal pokok dalam penentuan status PT terbuka ataupun PT tertutup adalah kepemilikan dan jumlah saham yang ada karena berkaitan dengan penjualan dan penawaran saham. Maka, ketentuan mengenai PT terbuka ataupun tertutup merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1095 tentang pasar modal. Go public. Istilah go public atau disebut juga dengan initial public offering yang disingkat IPO merupakan proses yang mana status sebuah perusahaan berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik. Proses go public memiliki 3 tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, 3. Tahap penawaran saham. Tahap persiapan. Perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membentuk kesepakatan di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung kepada Bapepam. Kemudian Bapepam memutuskan calon emiten yang memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian tahap penawaran saham. Pada tahapan inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor melalui agen-agen yang sudah ditunjuk. Dalam tahapan ini, keinginan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Manfaat pasar modal bagi eminem diantaranya jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada kompenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor. Di antaranya, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Pasar modal dibagi menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder itu sendiri adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efektor tersebut harus dicatatkan di bursa. Lembaga atau para pelaku pasar modal. Lembaga pasar modal ada 4. Yang pertama,
Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Yang ketiga, Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi. Yang keempat, Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Para pelaku pasar modal dan tugasnya. Yang pertama, pengawas pasar modal. Pengawas pasar modal memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh anggota yang berlangsung dalam pasar uang. Yang kedua, penyelenggara pasar modal merupakan lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Yang ketiga, perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Yang keempat, investor atau pemilik modal. Seorang investor akan menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen investasi di pasar modal untuk memperoleh laba atau profit nantinya. Yang kelima, penjamin emisil adalah pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Yang keenam, pialang merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual atau pembeli saham di pasar modal. Yang ketujuh, manajer investasi. Tugas manajer investasi adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Yang kedelapan, penasihat investasi. Penasihat investasi berperan dalam memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.